Untuk pagi ini kita akan mulai lagi belajar. Meskipun lewat virtual, kita tetap belajar fisika. Dimana pada untuk pertemuan pertama pada KD 3.1 kita akan membahas yaitu listrik arus searah. Pada listrik arus searah ada beberapa tujuan yang akan kita bahas di sini. Nah, yang pertama tujuannya adalah Ananda bisa memasang dan membaca alat ukur listrik. Nah, apa saja alat ukur listrik ini? Di sini ada nanti yang namanya adalah ampermeter. Yang kedua ada lagi nama alatnya adalah voltmeter. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah kita akan membahas faktor apa yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik. Faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik. Nah, yang ketiga, Ananda akan membahas nanti yang namanya adalah hukum Ohm, serta tujuan yang keempat kita adalah susunan hambatan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada materi kita untuk pertemuan pertama ini. Berarti ada 4 yang harus Ananda kuasai nanti. Nah, jadi sekarang berarti dari tujuan materi ini kita akan membahas yang pertama. Tujuan pertama kita adalah memasang dan membaca alat ukur listrik. Apa itu alat ukur listrik? Yang pertama alat ukur yang akan kita bahas namanya adalah ampermeter. Alat ukur yang akan kita bahas yang pertama namanya adalah ampermeter. Apa manfaat ampermeter ini? Ampermeter ini manfaatnya adalah untuk mengukur arus listrik. Berapa besarnya arus listrik yang mengalir, maka bisa kita lihat dengan menggunakan ampermeter. Maka sekarang pada saat pemasangan ampermeter, kalau misalnya ini adalah sebuah lampu, kita hubungkan dia dengan sumber tegangan, berarti otomatis lampu kita nyala. Jika lampu kita nyala, maka kita mau lihat berapa besarnya arus listrik yang mengalir. Maka kita pasanglah ampermeter kita di sini misalnya. Nah, atau bisa Ananda pasang ampermeternya di sini misalnya. Bisa. Di sini juga bisa Ananda pasang ampermeternya. Maka sekarang ada 3 kemungkinan besar atau bisa 4. 3 atau 4 ampermeter yang kita pasang. Maka konsepnya di sini bahwa pada saat kita mengukur arus listrik, maka ampermeter dipasang seri terhadap hambatan. Ini dia yang dikatakan istilahnya dengan pemasangan ampermeter. Bahwa ampermeter dipasang seri terhadap hambatan. Gambar 1 lihat bahwa ampermeter ini seri terhadap hambatan ada lampu. Gambar 2, ampermeter ini seri dia terhadap hambatan atau lampu. Gambar 3, ampermeter ini juga seri dia terhadap hambatan atau lampu. Gambar 4 juga dia seri terhadap hambatan atau lampu. Maka konsep yang harus Anda tekankan di sini bahwa pada saat kita mengukur arus listrik, bahwa pemasangan ampermeter itu seri terhadap hambatan. Berikutnya, bagaimana caranya kita membaca ampermeter? Pada saat kita menggunakan ampermeter, berarti kita akan baca. Bagaimana cara membacanya? Maka yang dipasang yang tersedia belum tentu sama dengan apa yang kita butuhkan. Maka sekarang digunakanlah suatu alat yang namanya sun. Apa itu sun? Mengubah kemampuan ampermeter kita. Misalnya sekarang, kalau misalnya Ibu punya ampermeter, misalnya di sini 0, di sini 20, 40, 60, 80, 100. Kemampuannya misalnya miliampere.
Maka kalau misalnya jarum ampermeter Ibu menunjukkan angka di sini, maka kamu akan langsung mengatakan bahwa arus yang terbaca adalah sama dengan 80 miliampere. Ini dia kan? Sekarang kita nggak bisa lagi, kita mau ukur arus itu besarnya dalam satuan ampermeter. Sementara ampermeter kita yang tersedia hanya kemampuannya 0 sampai 10 miliampere. Maka usaha kita sekarang adalah dengan memasang sun. Berarti sunnya mau kita pasang di sini sekarang. Kalau misalnya kita kembalikan 0, 20, 40, 60, 80, 100. Maka di sini tertulis miliampere. Maka kita pasang sunnya di sini 0 ampere, 1 ampere, dan 10 dalam satuan ampere. Maka pada saat kita mengukur, kita colokkan dia 0, 1, 0, 10. Tidak boleh 1 dan 10. Maka misalnya sekarang Ibu masukkan dia di sini. Berarti sun yang kita pasang, kemampuan ampermeter kita sudah berubah, bukan dari 0 sampai 100 miliampere lagi, tetapi kemampuan ampermeter kita sudah berubah, dia 0 sampai 10 ampere. Sekarang kalau seperti ini, kita tunjukkan jarum ampermeter kita juga menunjukkan angka 8. Maka sekarang kita bikin berapa pembacaannya? Maka pembacaan ampermeter kita, pembacaannya sekarang, angka yang ditunjukkan ampermeter adalah 80. Skala maksimum ampermeter kita adalah 100. Sementara pada saat kita menggunakan sun, kemampuannya sudah berubah menjadi 10. Maka kita akan dapatkan bahwa pengukuran arus kita sama dengan 8 ampere. Terbaca sekarang bahwa ampermeter kita, dia terukur sekarang adalah 8 ampere. Maka pada saat membaca, perhatikan angka yang ditunjukkan jarum ampermeter dibagi dengan skala maksimum pada ampermeter dibagi dengan skala sun yang kita pasang. Berarti 1, 0 sampai 10. 80 per 100 dikali 10 dikali dengan 8 ampere. Maka yang tadinya ampermeter kita dalam 1 miliampere, karena kita pasang dia sun, maka kemampuan mengukurnya bukan lagi dalam miliampere, sudah berubahlah dia menjadi ampere. Nah, ini dia yang dinamakan istilahnya dengan alat ukur arus listrik kita adalah ampermeter. Berikut lagi, ada lagi alat ukur listrik kita, namanya adalah voltmeter. Berarti yang kedua, namanya adalah voltmeter. Apa guna voltmeter? Adalah untuk mengukur tegangan listrik. Nah, pada saat kita mengukur tegangan listrik, maka lampu itu bisa dia nyala apabila ada sumber tegangan, ada hambatannya atau rangkaianlah tertutup. Lihat rangkaian Ibu sekarang tertutup. Maka sekarang kalau misalnya di sini adalah lampu, atau lampu ini kita namakan dia dengan hambatan, berapa tegangan yang kita pasang di sini, maka kita pasanglah yang namanya alat ukur tegangannya adalah voltmeter. Berarti di sini voltmeter itu kita pasang dia paralel terhadap hambatan listrik. Nah, ini dia yang dinamakan voltmeter yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Berarti voltmeter ini berbeda dengan ampermeter. Jika ampermeter pemasangannya seri terhadap hambatan, tetapi pada voltmeter pasangannya adalah paralel terhadap hambatan. Sekarang bagaimana cara membacanya? Maka kalau misalnya ini adalah Ibu rubah dia di volt, berarti sekarang kemampuannya kan sudah berubah lagi sekarang. Dia adalah mampu mengukur tegangan listrik. Maka tegangan listrik kita sekarang yang terukur di sini, maka tegangannya terbaca di sini adalah 80 volt. Nah, sekarang kita mau menggunakannya lagi, ternyata kita mau gunakan sekarang tidak lagi menggunakan voltmeter. Ternyata tegangannya itu adalah angkanya hanya 0 sampai 1 ampere volt saja. Maka kita pasang sekarang di sini sun.
Nah, di sini ada angkanya adalah 0, ada 1 misalnya, ada misalnya 5 volt. Maka berapa pembacaannya? Kita lihat kembali. Jarum voltmeter kita menunjukkan angka 80 juga. Berarti pembacalah angka yang ditunjukkan jarum dibagi dengan angka maksimum pada ampermeter kita. Karena jarum kita menunjukkan angka 5 dikali dengan 5. Maka ampermeter kita, voltmeter kita menunjukkan angka sama dengan 4 volt. Berarti voltmeter kita sekarang menunjukkan angka sama dengan 4 volt. Nah, mudah-mudahan di sini Anda bisa paham bagaimana cara membaca ampermeter, bagaimana cara membaca voltmeter. Sekarang, pada tujuan pembelajaran kita tadi, kita akan membahas faktor apa yang mempengaruhi hambatan listrik itu. Maka sekarang, pada saat kita membahas hambatan listrik, ada istilahnya adalah hambatan listrik. Apa itu hambatan listrik? Hambatan listrik itu sama istilahnya dengan resistor. Sama istilahnya dengan resistor, atau kita simbolkan dia dengan L, dengan satuannya adalah ohm, atau penulisannya seperti ini. Apa fungsi dari hambatan itu? Hambatan itu dia berfungsi sebagai penghambat arus. Dia berfungsi sebagai penghambat arus. Sehingga jika kamu menggunakan lampu pijar, berarti di sana kamu bisa melihat pada lampu pijar kamu itu ada seperti ini. Inilah yang namanya hambatan itu. Berarti inilah yang berfungsi sebagai penghambat arus. Jadi kalau kamu katakan lampunya putus, bukan lampunya yang putus, tapi hambatan inilah yang putus. Lampu tuh nggak bisa putus dia ya, tapi lampu itu bisanya pecah dia. Tetapi hambatan inilah yang putus. Maka sekarang hambatan listrik atau yang dinamakan dia dengan resistor berfungsi sebagai penghambat arus. Maka kalau kita lihat sekarang di lampu pijar kamu di rumah nanti, kamu bisa lihat inilah bentuknya pada lampu kamu. Jika lampunya lagi nggak bisa nyala, jika kita goncangkan hambatan lampu itu, maka dia akan berbunyi, menandakan bahwa hambatannya sudah putus. Sekarang, apa faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan? Apa faktor yang mempengaruhi hambatan itu? Nah, apa faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan itu? Yang pertama, faktor yang mempengaruhinya adalah panjang penghantar. Yang pertama, yang mempengaruhi adalah panjang penghantar. Semakin panjang penghantar, maka hambatannya juga semakin besar. Semakin pendek penghantar, maka hambatannya juga semakin kecil. Maka kita simpulkan di sini bahwa besarnya hambatan listrik berbanding lurus dengan panjang penghantarnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah luas penampang. Luas penampang atau yang kita simbolkan dia dengan A. Maka jika penampangnya luas, maka hambatannya semakin kecil. Jika penampang luasnya kecil, maka hambatannya semakin besar. Atau di sini kita katakan bahwa besarnya hambatan berbanding lurus dengan 1 per luas penampang. Atau di sini kita sudah bisa dapatkan bahwa besarnya hambatan listrik berbanding lurus dengan L per A. Maka setiap jenis hambatan, maka di sini ada namanya hambatan. Koefisien penghambat. Koefisien hambatan, maka kita bisa dapatkan besarnya hambatan listrik itu nilainya sama dengan hambatan jenis atau koefisien hambatan dikali dengan L per A. Maka kita dapatkan bahwa besarnya hambatan listrik nilainya sama dengan rho L per A. Semakin panjang penghantar, maka hambatan akan semakin besar. Semakin pendek penghantar, hambatan semakin kecil. Maka kita dapatkan bahwa besarnya hambatan listrik berbanding lurus
panjang penghantar. Sementara yang kedua, faktor pengenal luas penampang. Semakin besar luas penampang, hambatannya akan semakin kecil. Semakin kecil luas penampang, maka hambatan semakin besar. Maka besarnya hambatan listrik berbanding lurus dengan 1 per luas penampang. Maka kita dapatkan bahwa besarnya hambatan listrik itu nilainya sebanding dengan panjang penghantar dibagi dengan luas penampang. Atau di sini setiap penghantar kawatnya berbeda-beda, maka otomatis hambatannya juga berbeda. Maka besarnya R sama dengan rho L per A. Maka didapatkanlah besarnya hambatan listrik sama dengan hambat jenis atau koefisien hambatan, atau nanti kalau kamu baca nanti hambat jenis namanya ya. Nah, dikali dengan panjang penghantar dibagi dengan A. Semakin panjang penghantar, hambatan akan semakin besar. Semakin besar luas penampang, maka hambatannya akan semakin kecil. Nah, berarti ini dia faktor yang pertama mempengaruhi besarnya hambatan listrik. Yang kedua, besarnya hambatan listrik dipengaruhi yang kedua oleh suhu. Nah, bahwa besarnya hambatan listrik sama dengan kita membahas pemuaian dulu. Bahwa besarnya hambatan akhir itu nilainya sama dengan hambatan awal dikali 1 ditambah dengan alfa delta T. Ini dia besarnya hambatan listrik. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi hambatan listrik kita adalah arus dan tegangan. Nah, faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah arus dan tegangan. Maka pada saat kita menggunakan arus dan tegangan, di sini ada hambatan listrik. Maka sekarang di sini akan kita hubungkan dia dengan sumber tegangan. Nah, kita hubungkan dia dengan sumber tegangan. Maka di sini ada ampermeter. Maka kita pasang di sini dia dengan voltmeter. Maka di sini kita akan bisa menentukan berapa besarnya hambatan listrik pada saat ampermeter dan voltmeter berubah-ubah. Maka di sini kita pasang di sini adalah hambatan geser. Maka misalnya pada saat kita pasang hambatan geser, maka kita akan bisa dapatkan data. Di sini ada arus, di sini ada tegangan. Nah, kalau arusnya 1 ampere, tegangannya 2 ampere. Pada saat kita dapatkan arusnya 2 ampere, tegangannya 4 ampere. Kita dapatkan arusnya 3 ampere, tegangannya 6 ampere dan seterusnya. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa hambatan yang ada pada lampu ini nilainya jika kita gambarkan dalam bentuk grafik adalah bernilai seperti ini. Nah, Ibu gambarkan dalam grafik V terhadap I. Maka Ibu akan dapatkan inilah nilai hambatan itu. 1, 2, 3, 4 ampere. Di sini volt. Di sini ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Maka yang mana yang nilai hambatan adalah kemiringan grafik. Maka di sini kita dapatkan hubungan. Pada saat tegangannya semakin besar, arusnya juga semakin besar, maka nilai hambatannya adalah tetap. Atau yang lebih kita kenal dengan bunyinya atau hukum Ohm, atau yang lebih kita kenal dengan nilai hukum Ohm, bahwa besarnya tegangan listrik itu nilainya sama dengan I kali R, atau besarnya hambatan listrik sama dengan V per I. Nah, siapa V? Tegangan dalam satuan volt. Siapa I? Kuat arus dalam satuan ampere. Dan siapa R? Adalah hambatan atau yang kita namakan tadi dengan resistor dalam satuannya ohm. Berarti faktor apa yang pengaruhi nilai hambatan? Ada tadi panjang dan luas penampang, ada faktor suhu, ada faktor yang ketiganya adalah arus dan tegangan listrik. Nah, ini dia yang dinamakan istilahnya dengan hambatan listrik. Nah, berikut lagi. Ada lagi sekarang, pada saat kita membeli hambatan listrik di pasaran,
belum tentu hambatan listrik yang kita beli itu sama dengan yang kita butuhkan. Maka sekarang kita bikinlah hambatan itu istilahnya dengan susunan hambatan atau susunan resistor. Maka yang pertama, kita akan susun resistor kita dengan cara seri. Berarti di sini sekarang ada 3 buah hambatan listrik yang ibu susun dia secara seri. Maka kapan dia bisa mengalirkan arus listrik? Pada saat ibu gunakan rangkaian tertutup, maka di sini akan mengalir arus listrik. Nah, lihat gambar ibu sekarang. Di setiap hambatan listrik, maka di sini akan mengalir arus listrik. Di sini ada I1, di sini ada I2, di sini ada I3. Di sini kan ada tegangan sumber. Maka pada hambatan ini juga ada V1, ada V2, ada V3. Maka syarat pada saat hambatan kita susun dia secara seri. Syarat yang pertama syaratnya adalah bahwa arus yang mengalir pada rangkaian nilainya akan sama dengan arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Ya. Kalau misalnya di sini arus mengalir 2 ampere, maka pada R1 mengalir arus 2 ampere. Pada R2 mengalir arus 2 ampere, mengalir arus 3 ampere. Maka ibu katakan bahwa besarnya arus yang mengalir pada rangkaian nilainya sama dengan besarnya arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Yang kedua, di sini kan ada tegangan sumber. Maka setiap hambatan akan menghasilkan tegangan juga. Maka besarnya tegangan sumber itu nilainya akan sama dengan tegangan pada hambatan 1 ditambah tegangan pada hambatan 2 ditambah dengan tegangan pada hambatan 3. Ini syaratnya sekarang. Berapa hambatan pengganti yang kita pasang? Kita gunakan bahwa I sumber dikali dengan RS sama dengan I1 kali R1 tambah I2 kali R2 tambah I3 kali R3. Arusnya tadi kan sama. Maka hambatan pengganti seri adalah dengan cara menjumlahkan ketiga buah hambatan yang kita pasang atau berapa banyaknya hambatan yang kita pasang. Bu, ada 10 hambatan itu kita pasang dia seri. Ya kita tinggal jumlahkan aja hambatannya. Berapa arus yang mengalir? Pada saat kita menggunakannya, kita lihat berapa arus yang mengalir pada sumbernya atau berapa arus yang mengalir pada rangkaiannya. Maka kita akan bisa menentukan berapa besarnya hambatan penggantinya. Sekarang ibu coba contohnya. Misalnya sekarang ibu memiliki 3 buah hambatan. R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 ibu sama dengan 5 ohm. Ini ketiganya ibu susun secara seri. Ibu hubungkan dengan tegangan sama dengan 5 volt. Nah, sekarang apa yang mungkin pertanyaannya? Yang mungkin pertanyaan ibu nomor 1, berapa hambatan pengganti seri? Untuk hambatan pengganti seri, kamu tinggal jumlahkan aja lagi. Berarti hambatan pengganti seri berarti R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 2 tambah 3 tambah 5. Berarti sama dengan 10 ohm. Nah, kemudian ditanya lagi di soal, berapa arus yang mengalir pada rangkaian dan berapa arus yang mengalir pada masing-masing hambatan? Jika arus yang mengalir pada masing-masing rangkaian, kamu tinggal bikin aja lagi bahwa I akan sama dengan V per RS. Inilah dia arus yang mengalir pada rangkaian kita. Berapa V-nya tadi? Sama dengan 5 per 10. Maka besarnya arus sama dengan 0,5 ampere. Berapa I1? Tadi konsepnya kan sudah ada. I1 sama dengan I2 sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian sama dengan 0,5 ampere. Nah, apa mungkin lagi yang ketiga? Berapa besarnya tegangan pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3? Tinggal bikin aja bahwa V1 I1 kali R1
0,5 dikali 2 sama dengan 1 volt. Berapa V2? I2 kali R2 0,5 kali 3 2,5 volt. Berapa V3? Sama dengan I3 kali R3 0,5 kali 5 sama dengan, ini 1,5 ya, 2,5 volt. Berapa besarnya sumber tegangan itu semuanya? Berarti V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan 5 volt. Berarti samalah dia dengan tegangan yang kita pasang tadi. Nah, berarti apabila hambatan dipasang secara seri atau disusun secara seri, otomatis hambatannya nanti dia akan semakin besar. Kalau misalnya kita pasang lampu, jika satu lampu ini putus, berarti lampu ini nggak bisa nyala semuanya lagi. Itu dia kelemahannya jika lampu disusun dia secara seri. Pada saat lampu susunan seri, salah satu lampunya putus, maka lampu yang lainnya nggak akan bisa dia nyala lagi. Sementara hambatan penggantinya semakin lama semakin besar. Nah, ini dia apabila hambatan kita susun dia secara seri. Berikut lagi, ada lagi susunannya adalah paralel. Jika dia paralel, berarti bentuknya seperti tangga. Nah, ini dia. Bentuknya seperti tangga. R1, R2, R3. Kita hubungkan dia dengan sumber tegangan. Jika sudah kita hubungkan dengan sumber tegangan, berarti arusnya pasti mengalir di sini. Nah, maka arus ini akan mengalir dia ke R1, dia akan mengalir ke R2, dia juga akan mengalir ke R3. Dari gambar bisa kamu lihat bahwa pada saat ini kita akan melihat bahwa arusnya bercabang dia. Maka kita dapatkan bahwa syarat dari rangkaian paralel itu bahwa arus yang mengalir pada sumber regangan nilainya akan sama dengan jumlah arus yang mengalir pada masing-masing hambatan listrik. Di sini juga ada V1, ada V2, ada V3. Maka besarnya tegangan pokok, Ibu namakan pokok, nilainya akan sama V1, V2 sama dengan V3. Maka sekarang, jika hambatan kita susun dia secara paralel, berarti kamu harus paham dua konsep tadi. Yang pertama, kalau misalnya hambatan yang kita susun 4, berarti arus pada masing-masing hambatan itu sudah pasti berbeda. Kecuali jika nilai hambatannya sama. Nah, berarti syarat yang pertama I-nya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Sementara V-nya sama pada masing-masing hambatan. Bu, kita pasang ini 10. Hambatannya kita pasang misalnya juga 10. Berapa hambatan tegangan pada masing-masing hambatan? R1 10, R2 10, R3 10 sampai 10 hambatan nanti. Apakah arus pada masing-masing hambatannya sama, Bu? Tidak. Maka kita bisa cari bahwa besarnya I tadi nilainya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Maka kita kembalikan pada hukum Ohm tadi. V sama dengan I kali R. Otomatis ini sama dengan Vp per Rp. Kenapa P? Karena dia paralel. Sama dengan V1 per R1, V2 per R2 tambah V3 per R3. V-nya sama, Bu, ya. 1 per hambatan pengganti paralel seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3 dan seterusnya. Nah, coba lagi dengan soalnya. Kalau misalnya sekarang Ibu punya soal. Nah, R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 3 ohm, R3-nya sama dengan 4 ohm. Ini Ibu susun secara paralel. Ibu hubungkan dengan tegangan sama dengan 6 volt. Sama aja ya. Apa yang mungkin bisa dicari di sini? Yang pertama adalah hambatan pengganti. Berapa besarnya hambatan pengganti? 1 per Rp
sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4. Samakan penyebutnya dengan 12. 6 tambah 4 tambah 3. Maka dapat R pengganti paralel 12/13 ohm. Kalau 1/RP kan dapatnya 13/12. Kalau RP saja tuh 12/13. Berikut lagi ibu tanya, berapa besarnya misalnya V1, V2, V3? Maka kamu nggak perlu cari, tadi kita hubungkan dengan berapa? Dengan tegangannya 6 volt. Maka kita dapatkan bahwa V1, V2, V3 sama dengan 6 volt. Jangan dicari lagi. Nah, berikut lagi yang mungkin lagi apa lagi? Yang mungkin lagi adalah berapa besarnya arus? Arus pada rangkaian, arus pada hambatan 1, dan arus pada hambatan 3. Kita cari arus itu secara umum dulu. Bahwa besarnya I itu kata ibu tadi kan sama dengan V/R. Karena dia susunan padat tinggal ampere. Maka sama dengan 6/12/13. Atau sama dengan 6 dikali dengan 13/12. Kita coret 2, ini 1 ya. Maka sama dengan 13/24. Nah, sekarang ibu tanya, berapa besarnya arus pada hambatan 1? Bikin. I1 sama dengan V1/R1. Berapa V1 kita tadi? 6 per berapa R1-nya? 2. Sama dengan 3 ampere. Berapa I2-nya? V2/R2. Sama dengan 6/3 sama dengan 2 ampere. Berapa I3? Sama dengan V3/R3 sama dengan berapa? 6/4 sama dengan 1,5 ampere. Maka jika ibu jumlahkan sekarang ini kan sama. Maka I totalnya atau I pada rangkaian akan sama dengan I semuanya. Maka akan sama dengan 6,5 ampere atau sama dengan 13/2 ampere. Bisa kan? Nah, ini dia yang dinamakan susunannya seri paralel. Sekarang, Bu, ada rangkaiannya digabung-gabung sama orang itu. Nah, berarti jika digabung, berarti nama susunannya adalah yang ketiga, seri paralel. Nah, yang mana dia? Misalnya ada gambar seperti ini. Nah, ada gambarnya seperti ini dia sekarang. Nah, sekarang nggak usah pakai ini dulu. Nah, sekarang kita bikin ini ada R1, ada R2, R3, R4, dan R5. Maka sekarang kita disuruh mencari berapa besarnya hambatan totalnya. Nah, jika kita disuruh mencari hambatan total, maka kita harus bekerja dari belakang. Artinya dari belakang dari mana? Inilah yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Nah, R3, R4, R5 ini adalah susunannya seri. Maka kamu bikin RS-nya, RS1 lah ya, sama dengan R3 tambah R4 tambah dengan R5. Bagaimana dia terhadap R2? Terhadap R2 dia paralel. Maka kita dapatkan sekarang 1/RP sama dengan 1/RS1 tambah dengan 1/R2. Nah, tinggal siapa lagi yang belum? R1 yang belum. R1 terhadap R ini berarti dia sudah terseri. Maka R total kita akan sama dengan RP ditambah dengan R1. Kalau misalnya ada soal seperti ini nanti, karena soal-soal seperti ini sering muncul di UN ya. Nah, ini dia yang dinamakan istilahnya dengan susunan hambatan seri paralel atau seri paralel. Nah, ada sedikit lagi. Pada saat kita menggunakan rangkaian listrik, berarti konsep utama yang harus kita bahas ini, jika ini hambatan, ini tegangan,
Maka supaya arus kita bisa mengalir di sini, maka syarat supaya arus bisa mengalir, syarat arus mengalir berarti otomatis yang pertama rangkaian harus tertutup. Rangkaian tertutup. Berapa besarnya rangkaiannya harus tertutup ya? Gak boleh satu pun lepas. Sama dengan kalau misalnya kita mau di rumah, berarti tidak boleh satupun kabelnya terlepaskan. Maka sekarang, berapa besarnya arus yang mengalir? Bahwa besarnya arus yang mengalir atau besarnya I nilainya sama dengan muatan dibagi dengan waktu. Nah, atau kita misalkan Q per T. Inilah besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup. Nah, berarti dari tadi kita sudah bahas mulai dari penggunaan ampere meter, voltmeter sampai membaca. Kita juga sudah menentukan berapa besarnya hambatan listrik atau faktor pengaruh besarnya hambatan. Kemudian kita sudah mencari hambatan pengganti apabila hambatan disusun seri paralel. Kemudian kita juga bisa menentukan berapa besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian jika kita tidak punya ampere meter. Nah, berarti untuk hari ini Ananda, materi kita untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Dan jangan lupa nanti kamu mengerjakan soal yang Ibu berikan, yang sudah Ibu bikin di kantong soal nanti. Soalnya berbentuk AC, berarti Ananda kerjakan nanti dengan menggunakan tulisan tangan, di foto kembali sama Ibu. Dan jangan lupa nanti kerjakan juga buku kreatifnya, review dan penerapan 1. Dan khusus untuk buku kreatif akan Ibu kumpulkan nanti pada saat kita ketemu di dunia nyata. Dan Anda, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.